Pun nggih, saya mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, ustadz-ustadzah, guru kelas 456 SD Al-Falah As-Salam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah perkenankan kita di suasana yang berbeda, mendengarkan saya diseminasi materi disiplin positif. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas kesediaannya untuk berbagi praktik baik, berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan saya melaksanakan pendidikan guru penggerak. Sebelumnya mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini sebenarnya adalah program aksi nyata. Jadi dari pendidikan 2 bulan yang kami laksanakan sebagai guru penggerak itu ada PPL-nya ya. Ada PPL-nya itu artinya ada prakteknya dari materi-materi yang sudah saya terima. Kira-kira saya ini sudah paham atau belum. Selain itu juga tujuannya adalah supaya apa yang saya sampaikan ini tersampaikan juga ke teman-teman yang ada di sekolah ini. Jadi kan motonya guru penggerak adalah tergerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jadi bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Harapannya dengan hadirnya saya di sini, saya bisa sharing dengan teman-teman. Nanti barangkali ada yang ilmu yang saya sharing itu bisa didiskusikan bersama dengan teman-teman. Begitu nggih? Nggih, langsung saja. Ya, yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tentang bagaimana kita menerapkan disiplin. Di sekolah kita alhamdulillah sudah ada menerapkan disiplin ya, dari kita ada apel, terus ada tim penegak disiplin di sekolah. Kemudian ada TPDM di masjid gitu ya. Apalagi ya yang disiplin itu? Apel, English Ambassador ya. Ikrar, benar. Ikrar itu adalah bagian masuk disiplin positif. Lanjut. Nah, kita praktek dulu nggih. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Monggo sebelah sini yang A nggih. Yang sini A. Terus tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya benda yang Anda pegang. Kemudian rekan B yang sebelah kiri adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, ya, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang ya. Jadi menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Monggo bisa dipraktekkan ya. Ya, jadi yang A yang mengepal, yang B yang silakan dipraktekkan, yang B membujuk yang A. Monggo. Silakan boleh diitik-itik.
Apakah berhasil terbuka? Siapa yang berhasil membuka? Siapa yang berhasil membuka kepalan tangan temannya? Siapa yang berhasil membuka kepalan tangan? Ayo, jangan sampai berhasil. Satu sampai berhasil. Sampai berhasil. Iya, siapa yang berhasil? Iya, oke lanjut Ustaz. Nah, apakah Anda atau B belum ada yang terbuka ya? Sama sekali? Oh ya Allah, terlalu kuat ininya ya, prinsipnya. Nah, di sini apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah sudah ada yang membuka? Tidak. Mengapa? Mengapa kok tidak? Kenapa kok yang A tidak mau membuka kepalanya? Kalau kita sudah memiliki pendirian, oh iya, jadi kalau sudah pendirian. Terus bagaimana caranya B tadi merayu? Caranya gimana tadi? oh sudah ditawari apa saja? Makanan cowok keren. Oh iya, berhasil apa tidak? Berhasil apa tidak? Enggak. Oh, terlalu kuat ya. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Alasannya itu tadi ya, karena punya prinsip. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka kepalan tangan ini? Iya, dirinya sendiri. Kalau seumpama yang A tidak membuka, apakah yang B berhasil membuka? Tidak akan bisa. Tapi kalau yang A langsung nyoh gitu ya. Langsung ya, tanpa merayu pun langsung terbuka. Barang yang ada di genggaman kita langsung kita kasihkan dengan sukarela. Jangan coba. Jadi nggak sadar ya. Nah, nanti kita akan tahu siswa kita itu apakah yang tipe tadi ya, yang memegang erat karena kita terlalu memaksa, atau yang ditidurkan dulu dia dibuat terlena, atau dengan sukarela. Ini Ustazah. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada miskonsepsi ya, teman-teman. Mungkin ini kita sebagai pendidik meraba diri kita sendiri bahwa yang mengontrol murid kita itu adalah kita. Jadi ketika kita yang jadi yang B, kita itu adalah guru. Yang mengontrol murid itu adalah kita. Itu sebenarnya adalah miskonsepsi bahwa pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid. Kalaupun kita di depan kita dia iya Ustazah, tapi di belakang kita bisa jadi dia tidak akan melakukan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau yang di sini disiplin yang benar-benar positif itu adalah ketika dari siswa sendiri itu melakukan rela. Ya Ustazah, ada atau tidak ada kita seperti itu. Di kelas, di rumah dengan kesadaran sendiri. Itu yang namanya motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang dari diri kita sendiri, betul. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, ya mungkin seperti itu, dia takut dengan kita, gitu ya. Tapi kalau dia tidak mengizinkan hatinya terbuka, ya maka itu hanya akan jadi apa namanya itu di luar saja. Sebenarnya hatinya tidak bisa menerima, sama seperti kita tidak mau membuka tangan kita, seperti itu. Iya, belum dapat hidayah, ya. Belum dapat hidayah. Nah, inilah disebut. Nah, Pak William ini yang menelurkan, yang menyampaikan tentang teori kontrol, teori kontrol bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Ya, mungkin kayak nabihan seperti itu ya, punya tujuan. Mungkin kalau kayak yang di kelas 6 Kirana apa Kinara ya? Kirana, dia itu pasti punya tujuan sendiri. Ketika seperti itu Fadil dan sebagai anak-anak kita ya. Seperti itu. Lanjut, miskonsepsi yang kedua.
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif jadi bujukan, kan itu bujukan tadi ya. Apa yang dilakukan oleh B tadi itu adalah bentuk kontrol. Ketika kita membujuk murid-murid kita, itu sepertinya kontrol. Ya, ya sepertinya itu kelihatannya bisa diterima. Tapi kalau itu tadi mungkin hidayah. Berartinya anak itu belum terbuka, dia belum punya motivasi intrinsik, maka dia juga tidak akan berubah hanya di depan kita. Sama seperti kayak dulu ya, kita pernah kecil ya, di itu orang tua kita. Tapi kalau waktunya tidur siang gitu ya, tidur kan disuruh gitu sama orang tua kita. Ketika ada orang tua kita tidur, pas orang tua kita pergi langsung keluar seperti itu. Kabur. Padahal orang tua kita sudah gini kan, orang tua kita sudah memberikan ilusi, memberikan pengarahan. Kalau tidur siang itu nanti biar bisa belajar, itu kan positif ya. Biar bisa belajar nanti habis maghrib, biar bisa nanti nggak ngantuk gitu ya pas waktu ngaji gitu. Itu kan positif ya, masukan yang positif. Tapi ternyata kita karena kita belum tergerak ya, saya dulu ya kecilnya, pas waktu disuruh tidur siang ya sudah, orang tua kita aja kita tidur merem, nanti ibu pindah ya kita pergi, kita main. Nah itu miskonsepsi yang kedua tentang kontrol. Lanjut. Iya, pas waktu ngaji kita malah tidur, kebalikannya. Iya, kok pas waktu dzikir ya tidur. Nah, yang selanjutnya itu tadi kan nah itu ya. Jadi berarti yang ketiga itu kritik. Kalau itu tadi adalah motivasi yang positif. Nah, kalau yang sekarang itu kritik. Diseneni, diseneni ya. Senin setiap hari. Kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter ya. Ini yang salah ya. Ini yang miskonsepsi. Mama ini kenapa kok marah-marah? Iya, kalau mama nggak marah nanti kamu nggak bisa-bisa. Nah, ini sebenarnya miskonsepsi. Ya, ini kalau menurut teori kontrolnya Pak William Glasser ini ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Apalagi sampai kita itu melebeli. Tapi insya Allah kalau teman-teman semua tidak ada yang melebeli ya. Jadi kalau ini pengetahuan buat kita ya. Juga koreksi ya. Mungkin kadang itu pemahaman saya sendiri itu juga kayak gitu. Mama nggak marah, nanti kamu tuh nggak bisa. Nah itu yang miskonsepsi. Konsep yang salah menurut Pak William ini. Ya, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kadangkala pesan negatif itu nggak harus dengan suara keras ya, tapi dengan halus itu kalau intinya itu menyakitkan, itu tetap menyakitkan meskipun nggak keras gitu, tidak dengan suara keras. Lanjut. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mentang-mentang kita gede, lebih besar dari anak-anak, kita memaksa. Nah, ini miskonsepsi yang menurut Pak William. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kalau kita yang memaksa, itu tadi di depan kita mereka melakukan. Kemudian apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran. Jadi anak itu berubah. Beda dengan kita goreng tahu ya. Goreng tahu itu habis kita masukkan, ketika matang tahunya itu berubah warna menjadi coklat. Tapi kalau anak kita, murid-murid kita, ketika kita kasih masukan digoreng gitu ya, apakah langsung berubah jadi baik? Tidak bisa. Ya, jadi butuh proses dan mereka itu butuh untuk
memahami diri mereka sendiri bahwa nanti mereka tuh butuh sikap yang seperti itu. Contoh sikap disiplin ya. Mereka tuh sebenarnya butuh, tapi kan sekarang mereka tuh nggak ngerti gitu loh. Mereka tuh butuh. Lah kita tuh kan ngasih terus disiplin gini. Tapi kalau cara kita salah gitu ya. Terus kita menuntut anak saiki dikandani meneh berubah, ya itu miskonsepsi yang salah menurut Pak William. Yang ada adalah butuh waktu, butuh sampai mereka punya motivasi intrinsik. Nah, seperti itu. Ini tugas yang tidak mudah untuk kita. Seperti itu. Lanjut. Disiplin positif. Waduh, kurang besar. Disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Jadi kalau menurut Pak William itu tadi ya, bahwa Pak William dan KHD Ki Hajar Dewantara itu disiplin itu adalah ketika mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Dan mereka menghargai diri mereka sendiri. Jadi mereka itu melakukan karena mereka ingin. Oh, aku itu loh berangkat pagi itu biar aku tuh jadi orang yang disiplin. Bukan karena kita, ya kayak kita ya. Berangkat pagi itu motivasinya biar nggak dimarahin pimpinan. Atau kadangkala supaya ada yang dipotong begitu. Tapi kalau disiplin itu lebih karena saya tuh pengen jadi pribadi yang disiplin. Ya sudah, saya datang pagi untuk datang pagi seperti itu. Dan inilah yang terjadi pada anak-anak kita. Seperti itu, teman-teman. Monggo kita tepuk dulu, tepuk satu. Terima kasih. Lanjut. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan tentang disiplin positif. Nah, bagaimana caranya, nggih Ustadz Yahya? Sampai kapan anak tumbuh motivasi intrinsik? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Sampai kapan motivasi intrinsik itu bisa tumbuh ke anak-anak? Jawabannya sama seperti ketika anak-anak mendapatkan hidayah. Ya maksudnya tuh tiap anak itu berbeda-beda. Ya jadi kayak kita dapat hidayah ya. Tergantung bagaimana dia bisa menerima dirinya sendiri. Dan tugas kita itu adalah sebagai motivator ya, seperti itu, membimbing, menuntun. Jadi menuntun tapi tidak menuntut. Menuntun sesuai dengan kemampuan mereka. Tiap anak beda-beda karena sama seperti kita ya, kita nggak mau dibanding-bandingkan, anak-anak juga nggak mau dibanding-bandingkan. Belum tentu ketika saya belum bisa itu saya itu nggak pinter, tidak seperti itu. Jadi ketika saya belum berubah itu saya butuh waktu, seperti itu. Nggih, Ustaz, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Lanjut ya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, motivasi intrinsik itu tadi pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, mungkin kalau di kelas kita itu ada anak-anak tertentu yang secara disiplin, kelas 4, 5, 6, secara kita tidak nyuruh, tapi mereka selalu datang pagi. Ya, mereka selalu melakukan kebaikan, disiplin yang sesuai dengan yang kita harapkan. Itu berarti mereka sudah memiliki motivasi yang intrinsik. Oke, itu lanjut. Nah, bagaimana caranya menerapkan disiplin positif di sekolah? Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi kalau menurut Ustadz-Ustadzah, kita berbagi pengalaman, efektif nggak sih kasih hukuman dan reward ke anak-anak? Tidak lama usianya. Tidak lama, monggo bisa diceritakan. Pernah punya pengalaman positif apa tentang memberi reward dan
hukuman. Iya, konsekuensi. Konsekuensi. Loh, aku ini. Kalau menurut saya usianya kurang nggak lama. Jadi setelah dikasih reward itu mungkin ada perubahan, tapi itu mungkin tidak akan berusia 1 bulanan lah. Selanjutnya nanti akan terulang lagi, begitu. Biasanya rewardnya apa yang diberikan? Rewardnya itu kadang ya pujian, ya barang, tapi ya namanya yang kita hadapi kan anak-anak ya. Kalau pujian aja itu seperti tidak ada bukan tidak ada, ya ada efeknya, tapi kok cuma gitu sih, ya akhirnya ya ada kadang ya alat tulis seperti itu, kadang itu terbaik, misalnya kemarin kita bikin program ya terbaik, paling sering sholat tahajud, paling sering puasa gitu, itu memang ya kita kasih pujian, ya kita kasih barang, itu memang mempengaruhi teman-temannya, tapi ya tidak lama, tetap akan berubah kembali. Yang meskipun nggak dapat reward, Oh ada itu anak-anak yang menurut saya itu karakternya sudah terbentuk gitu. mendapatkan motivasi intrinsik. Hidayah gak masuk. Iya, motivasi intrinsik. Ada lagi teman-teman? Ya, monggo. Kalau menurut saya punishment sama reward itu sangat membantu ya, karena saya pernah mendengar yang namanya sebuah karakter itu kan ada yang dari motivasi intrinsik, ada yang terpaksa jadilah habit. Nah, salah satunya punishment sama reward itu salah satu terpaksa menjadi sebuah habit bagi anaknya. Karena membangun motivasi intrinsik itu gak gampang bagi anak-anak itu. Itu anak SD itu luar biasa susahnya. Betul, mereka tidak bisa dikasih nasihat dengan kalimat yang banyak, itu enggak paham, enggak ngerti sama sekali. Jadi mungkin punishment sama reward itu luar biasa berdampaknya kalau kita memang melakukannya secara kontinu. Tapi kalau hanya sesekali, 2 kali, itu akan tidak membekas ke anaknya. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk terima kasih. Ya, lanjut. Kasih reward dan punishment. Oh, nggih, dikasih reward nanti ambil. Ambil. Nggih. Nah, disiplin positif. Terima kasih ya, itu pengalaman yang berharga ya. Mungkin teman-teman sudah sekian puluh tahun ya, lebih dari 10 tahun. Sekian puluh tahun, lebih dari 10 tahun kan teman-teman ini menjadi guru dan sudah tahu ya bagaimana cara menangani siswa yang seperti ini, siswa yang seperti itu gitu. Nah, di sini disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Pak Will tadi ya, Gosun tadi, di mana kedua pakar pendidikan itu mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuannya. Nah, tujuannya mulia sebenarnya itu tadi, motivasi intrinsiknya itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang kemudian dianut oleh akan tumbuh dari motivasi itu tadi. Akhirnya anak-anak menjadi disiplin, toleransi itu karena motivasi intrinsiknya. Karena itu tadi keinginan dirinya untuk menjadi lebih baik karena seperti itu. Ya, monggo Ustaz lanjut. Nah, teman-teman kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar. Bagaimana kita menerapkan disiplin positif itu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar kita. Seperti itu. Jadi setiap dari kita itu punya 5 kebutuhan, termasuk anak-anak kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita makan, makan, terus minum, apalagi kalau kebutuhan hidup. Bernafas, pakaian, untuk yang bertahan hidup. Kalau kita nggak pakai itu, kita nggak makan, kita akan mati.
Uang ya kebutuhan hidup. Uang ya kalau sekarang gadget ya kebutuhan untuk berkomunikasi. Fashion itu kebutuhan, itu ada lagi nanti kasih sayang ya. Kalau kebutuhan hidup itu termasuk kita ya, kalau ibu-ibu skincare ya. Sekarang sudah jadi olahraga, fitness ya, kebutuhan hidup, makan makanan yang sehat. Nah, kacang shopping iya benar. Kalau shopping nanti masuk yang nanti ya, nanti. Nah, healing itu nanti masuk. Nah, kasih sayang dan rasa sama juga anak-anak kita ya. Kadang kan ada anak-anak kita itu yang waktu pelajaran itu dia tuh lapar, berarti ada kebutuhan hidup yang belum terpenuhi. Jadi, belum selesai. Mungkin entah itu tadi dia nggak sarapan di rumah, atau dia suka ngemil ya. Kan kadang kita tuh ada orang yang tipenya tuh suka ngemil. Kalau nggak ngemil itu mulutnya itu asem, jadinya harus ngemil. Iya, takut kurus. Iya, saya takut kurus. Nanti mangling teman-temannya ya. Lah anak-anak kita juga kayak gitu. Kadang ada yang secara sembunyi-sembunyi makan, ada yang secara terang-terangan. Ditanyai langsung, "Kamu makan ya?" Padahal dia makan. Itu adalah kebutuhan untuk hidup. Jadi kalau kita nanti lihat anak-anak kita yang kayak gitu, berarti oh dia sedang memenuhi kebutuhan untuk hidup. Iya. Kayak apa ya? Iya, dia tuh makan, tapi dia bilang, dia makan, padahal dirinya sendiri juga makan. Iya, jadi cari teman. Nah, kalau cari teman itu masuk ini, kasih sayang dan diterima. Kayak kita kayak gini, kita bersama komunitas, gini. Termasuk saya ya, panjenengan semua bisa hadir, berarti saya mendapatkan kebutuhan akan rasa kasih sayang itu terpenuhi. Ya, coba kalau nggak ada yang hadir, gimana kan? Berarti kebutuhan saya itu tidak terpenuhi. Kadang ada ya, anak orang itu pengen dia tuh disayang gitu, sampai dia membeli pertemanan dengan mungkin sering ngasih ya kayak gitu, sering traktir. Itu kebutuhan untuk diterimanya itu tinggi. Seperti itu. Atau kadang ada anak yang suka nempel-nempel kita gitu ya, suka dipeluk gitu ya. Kalau di kelas saya itu ada Danis namanya ya. Orang tuanya jauh di Jakarta. Dia itu kalau pagi itu kayak kayak anak itu ya. Jadi dia sukanya itu, aku boleh peluk enggak kayak gitu. Berarti dia kebutuhan untuk rasa sayang dan diterimanya itu kebutuhan untuk rasa kasih sayang. Mungkin cara pengungkapan kasih sayangnya itu beda Ustazah. Kadang ada anak yang justru dia itu malah berkebalikan. Dia itu malah membuat ulah biar dia itu merasa ini loh, iya diperhatikan. Berarti dia itu di keluarganya nggak diperhatikan. Atau ada anak yang ngomong aja. Iya, karena dia nggak didengar mungkin ya, bukan nggak didengar ya, mungkin kurang didengar. Jadi dia itu, kalau kita itu kan kita seneng ya kalau ketemu. Iya. Iya ya. Loh kayak kita aja loh ya. Kita itu sebagai wanita ya, bapak-bapak itu di rumah tanya ke nyonyanya, sudah 2000 kata per hari belum? Jadi kita itu membutuhkan 2000 kata untuk diucapkan per hari. Kalau enggak itu akan jadi beban di dalam dada kita. Makanya kalau kita ketemu di toilet ngomong, ya kan? Ketemu di WK ngomong, ya. Terus lah papasan ngomong, di koridor ngomong, keluar kelas ngomong. Nah, karena harus 2000 kata, ya, iya harus 2000 kata. Kalau di rumah, kalau pendiam, ada orang-orang tertentu yang nggak bisa ngomong dengan banyak orang, yaitu harus dengan orang-orang yang klik. Orang-orang pendiam itu biasanya cocok sama orang pendiam. Jadi ngomongnya ya sama orang pendiam.
Loh, justru orang pendiam justru orang pendiam sama orang pendiam itu malah ngomong karena dia sama. Tapi kalau orang pendiam kalau orang pendiam sama orang yang banyak ngomong, yang pendiam masih gini. Kok gak mari-mari wong iki ngomong iku lak nang ndi gitu ya. Iya, seperti itu. Itu perasaan untuk diterima. Dan itu normal ya ketika kita punya rasa itu. Anak-anak punya rasa itu normal. Ketika diilokno, kemarin itu ada kejadian. Ya, al itu diilokno ya apa namanya jatuh terus diguyu koncone. Ya kan? Dan dia merasa dia itu terus akhirnya dia nangis gitu loh karena malu seperti itu. Berarti dia juga ingin diakui bahwa dia itu yang jelek-jelek kayak dia itu jangan ditampakkan ke orang lain seperti itu. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan terima. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk bebas. Iya, me time. Kebebasan untuk bebas belanja. Yang nggak bebas itu uangnya. Ya kan, kita tuh bebas belanja, bebas milih baju, ya bebas apa gitu, bebas memilih teman, termasuk anak-anak kita seperti itu. Iya, sebenarnya mereka itu kadang ada anak-anak yang merasa terkungkung ya ketika duduk terlalu lama, akhirnya mereka jalan-jalan, mereka keluar karena merasakan kebebasannya itu terkungkung. Nah, iya, terkungkung oleh keadaan ya. Itu lanjut tuh saat, terus yang selanjutnya adalah kebutuhan yang berikutnya adalah kesenangan. Jadi setiap orang itu butuh kesenangan, lek enggak stres. Ya, termasuk anak-anak. Kesenangan itu macam-macam ya. Mungkin lek bapak-bapak itu ngutek-ngutek. Opo ae diutek, mari didandani maneh. Kayak sepeda juga kayak gitu, mari servis dan bongkar, tapi nggak bisa kembalikan. Kalau ibu-ibu itu ya hobinya apa ya? Masak, mungkin yang suka masak atau baca Wattpad ya, nonton YouTube ya, short YouTube, Instagram. Itu adalah drakor, itu adalah kesenangan. Kalau anak-anak itu main ML, apalagi main sepak bola ya. Ya itu kadang meskipun kita apa ya, kita larang pun kalau kebutuhannya untuk bersenang-senang itu tadi gak tercukupi, ya mereka akan terus berusaha untuk memenuhinya. Kemudian yang kelima adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, jadi tiap anak itu punya, setiap dari kita, oh iki loh Bu Nurul bisa masak. Ya, itu kebutuhan untuk diakui. Akhirnya beliau masak terus. Ketika kita mengakui beliau suka masak, beliau akhirnya masak terus. Nah, seperti itu. Mencoba resep baru. Dan yang lebih itu kan ketika kita tidak tahu ya anak-anak itu sukanya apa, akhirnya kita tidak mengakui, akhirnya dia butuh untuk diakui. Nah seperti itu, akhirnya dia menunjukkan, iya. Nah kadang akhirnya anak-anak itu menunjukkan bakat yang berbeda, kelotean. Ya kan, teriak-teriak, berarti dia itu bakatnya nyanyi ya, bakat yang terpendam. Dia itu butuh pengakuan untuk menunjukkan kemampuannya dia itu apa, seperti itu. Itu, nggih. Lanjut. Nah, ketika seorang murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, ya nilai kadang dia tidak sopan, kadang dia tidak toleran, ambek koncone ngaplokan, ngiloknoan, cepuan ya, seperti itu. Hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, atau mereka itu nggak ngerti cara memenuhinya.
Seperti itu. Nah, tugas kita itu adalah memahamkan mereka. Atau kalau kita ya tahu mereka hobinya jalan-jalan gitu ya, kebutuhan dasar mereka senengnya itu jalan-jalan. Kayak saya itu kalau duduk terlalu lama itu ya ngantuk ya. Maka iya, 5 menit itu waktu yang lama. Akhirnya iya, kebutuhan dasar berarti kurang tidur. Tidur aja. Terus pertanyaannya lah, kalau dia kurang tidur terus disuruh tidur, apakah seperti itu? Tidak, tapi kita tanya, kenapa kok kamu sampai kurang tidur gitu. Saya lihat itu anak kelas 4 ya, ada yang tidurnya jam 10, ada yang tidurnya 11, jam 11 tak tanya, kenapa Le kamu Le? Dia itu memuaskan kebutuhannya, kesenangannya untuk main game. Akhirnya kebutuhan yang lain itu terkurangi. Iya, kocar-kacir akhirnya kebutuhan tidurnya kurang. Nah, itu yang kita sampaikan. Ya itu yang kita sampaikan ke anak-anak. Nah, kalau kamu main game, nanti efeknya seperti apa? Nanti kebutuhanmu yang lain yang terkurangi seperti apa? Lanjut. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mengatur orang lain, ya kan? Kadang ada, bangkumu lo kurang iki. Jadi dia tuh hobinya ngatur. Ya, itu karena dia merasa, apalagi anak pertama. Ya, biasanya yang suka enggak juga sih. Anak-anak yang suka ngatur itu berarti dia kebutuhan untuk diakui, aku loh bisa. Itu kurang. Jadi dia itu akhirnya suka ngatur. Nah, seperti itu. Kadang orang tua seperti kita pun juga kayak gitu. Kalau kebutuhan kita untuk penguasaan kita diakui bahwa kita bisa sesuatu, itu kita bisa seperti itu. Hobinya ngatur-ngatur. Itu ya, sebagai guru kita dapat melibatkannya dengan kegiatan yang memberi peluang tersebut untuk membuat pencapaian. Yang hobinya ngatur mungkin dijadikan ketua kelas, ya. Terus petugas piket setiap hari, mungkin ya khusus dia karena dia tidak terpenuhi. Iya betul. Iya, sukanya ngatur karena dia tidak terpenuhi itu tadi, dia dijadikan piket setiap hari, mungkin seperti itu. Pemimpin ikrar setiap hari. Nah, jadi tidak adil itu tidak berarti kita memberikan porsi yang sama, tapi sesuai kebutuhan, pemenuhan kebutuhan. Lanjut. Iya. Nggak ada yang diatur. Biasanya di tiap kelas itu aja kayak gitu tuh. Anak yang hobinya ngatur-ngatur ya. Nah, itu ya teman-teman tentang kebutuhan. Nah, sekarang bagaimana posisi kita sebagai guru itu dengan kebutuhan itu tadi. Ini ada 5 posisi kontrol kita. Kita sebagai guru bisa memilih 5 posisi ini. Posisi yang pertama itu adalah posisi seorang penghukum. Jadi ada kurang sedikit. Posisi penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ada tipe posisi. Jadi ada guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Biasanya itu wongnya tegas. Patuhi aturan saya. Awas ya kalau enggak, gitu ya. Awas ya. Kamu itu selalu aja salah gitu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa kita itu harus menegakkan disiplin itu karena begini ya. Seperti itu. Nah, iya, kan gitu. Nah, ini adalah posisi yang tadi itu posisi penghukum. Biasanya orang-orang yang tegas. Nah, ini posisi pembuat rasa bersalah ya. Jadi ini tuh kebalikannya. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi dengan suara keras, ini tuh dengan suara pelan tapi membuat anak itu
Jadi ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, membuat orang merasa bersalah, ya. Kamu menggunakan keheningan. Jadi memang sengaja membuat suasana hening gitu ya. Kemudian tapi membuat orang itu merasa bersalah, membuat merasa berdosa, melakukan kesalahan yang sangat besar. Iya. Ustaz, aku Dafa. Ya, seperti itu. Kata-kata yang keluar lembut. Jadi tapi kayak gini, ibu kecewa. Tapi kan itu ya, apa namanya? Saya pernah dapat ilmu ini. Itu sebenarnya perlu ya. Kadang-kala kita perlu menggunakan kata-kata seperti ini atau yang pertama tadi. Jadi semua posisi ini kadang-kadang kita perlu untuk menerapkannya. Ibu kepada siapa yang tepat ya, tergantung benar. Nah, kalau posisi yang rasa bersalah itu kayak gini, ibu kecewa, ibu nggak senang dengan perilaku kamu gitu ya. Gimana coba, kasihan lo orang tuamu. Jadi kayak renungan LMT. Kasihan orang tua kita yang sudah bekerja banting tulang, tapi kalian masih saja seperti ini. Nah, ini adalah deng 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 deng. Rakyat jualan daging, Bu. Ya. Jadi gitu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Nah, ini adalah posisi kontrol kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Ya, kadang-kala juga dibutuhkan ya, mendramatisir keadaan. Iya. Nah, yang ketiga itu adalah posisi teman. Jadi kita itu memposisikan diri sebagai teman. Biasanya ini kelas besar ya, kelas besar yang sudah bisa diajak komunikasi. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi seperti itu, berubah hubungan yang baik. Jadi kalau ketemu itu kayak temannya, seperti itu. Kemudian bro, iya benar. Seperti teman. Ya, terus tapi ada negatifnya ini ya. Suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka dia akan kecewa kalau posisinya sebagai teman. Suatu ketika gurunya nggak care ya, ketika dia kayak teman, pas gurunya repot apa-apa nggak digubris, maka dia akan ustadzah itu nggak gini, ustadz itu nggak seperti itu, ya seperti itu. Nggih, itu nggih. Sebentar tak ceknya. Oh, sudah ya. Aku khawatir tapi itu nyala ya. Nyala ya. Ada streaming nggak tulisannya? Iya. Tolong cek nomor saya. Apa? Itu nyala kan tapi posisinya. Gerak-gerak kok tapi ya. Oh nggih. Pun lanjut. 40 menit. Nggih. Lanjut, tinggal sedikit. Posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini adalah tugasnya ngawasi aja, gitu ya. Melihat siapa yang kayak BK ya. Mungkin posisi pemantau ini kayak guru BK ya. Jadi saat kita mengawasi kita bertanggung jawab. Jadi peraturannya apa? Kamu sudah mengerjakan apa belum? Nah, itu posisi pemantau. Jadi kayaknya ini posisi guru BK atau tim penegak disiplin ya, guru-guru yang membina tim penegak disiplin. Iya, seperti itu dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Seperti itu ya. Terakhir adalah posisi manajer. Nah, di posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ketika ada murid itu ditanyai dulu, ya kenapa kamu melakukan itu? Tahu nggak perbuatanmu itu salah?
Nah, kamu tahu, nah seperti apa akhirnya apa namanya mencari solusi bersama-sama dengan anak seperti itu. Itu tentang posisi 5 posisi kontrol dan menurut panjenengan semua posisi yang paling baik yang mana? Melihat situasi dan kondisi benar. Iya betul. Jadi betul kan kita nggak mungkin ya menjadi posisi itu tadi apa yang penghukum terus. Kita tidak bisa memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah pada anak yang dalam tanda kutip sudah keterlaluan ya. Maksudnya sudah ini. Terus kita juga tidak mungkin menjadi penghukum ketika menghadapi anak yang hatinya kecil, ya anaknya ya nanti nggak mau sekolah, mogok ya seperti itu. Nah itu teman-teman satu sada tentang posisi kontrol. Nah sekarang ada 3. Ini ini terakhir ya saja. Sudah habis. Nah ini saya verbalkan saja karena tidak ada PPT-nya bahwa segitiga restitusi. Bagaimana ketika kita ada anak-anak yang kan kita tadi menerapkan budaya positif. Nah bagaimana kalau ada anak-anak yang melanggar? Nah ini kita pakai segitiga restitusi, ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah ditanyai dulu konfirmasi. Ya saya lupa ininya apa namanya. Istilahnya, intinya itu kita menanyai dulu alasannya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakannya. Itu kamu tahu nggak tindakanmu itu salah apa benar? Salahnya itu apa? Jadi divalidasi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita kan sudah punya keyakinan kelas ya, yang disepakati bersama. Nah itu ditanyakan, kamu melanggar yang mana? Dan perilakumu ke depan bagaimana supaya lebih baik. Itu adalah cara menghadapi anak-anak yang belum bisa menerapkan disiplin positif seperti itu. Itu satu sada, semoga bermanfaat tentang posisi kontrol, kebutuhan, 5 kebutuhan kita dan juga bagaimana kita menghadapi anak-anak yang melanggar disiplin positif atau melanggar keyakinan kelas. Mungkin kalau melanggar itu kayak nggak ngerjakan PR lebih dari 3 kali. Kalau masih 1 kali itu masih belum melanggar ya, masih mungkin ya kita kasih apa sih? Ya kemakluman ya, kita kasih teguran dulu atau kita kasih jeda. Tapi kalau sudah 3 kali, 4 kali dia tetap melakukan, berarti itu sikap atau perilaku yang perlu iya, dengan segitiga restitusi itu tadi. Itu ada pertanyaan satu sada terkait dengan yang saya sampaikan hari ini, yaitu tentang budaya positif, kebutuhan, 5 kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sampun nggih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga bisa menyalurkan ke teman-teman yang lain karena moto kita itu tadi adalah bergerak, tergerak dan menggerakkan. Dan semoga kita bisa menjadi guru yang bisa menerapkan disiplin positif di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas oh iya refleksi dulu dong. Ya harus ada refleksinya. Refleksi dari teman-teman terkait dengan pembelajaran apa yang didapat teman-teman, mungkin 2 atau 3 orang menyampaikan apa yang didapat hari ini. Mungkin masukan juga untuk saya terkait dengan presentasi saya. Monggo Ustazah Laila. Ya, terima kasih. Senang sekali Ustazah untuk mengikuti kegiatan bersama Ustazah Habibah hari ini. Aduh. Ya.
Terima kasih untuk pemberian materi kali ini dari Ustazah Habibah, sangat membantu pribadi saya juga. Bagaimana cara menghadapi anak-anak, model-model yang kurang menegakkan kedisiplinan positif tadi, ada cara restitusi segitiga tadi, kemudian tipe-tipe kebutuhan anak-anak, posisi kontrolnya tadi, itu yang bisa saya mungkin bisa terapkan nanti di kelas gitu. Terima kasih Ustazah Laila. Monggo Ustazah Anis. Di depan aja biar kelihatan. Refleksinya bagaimana? Apa yang didapat? Nggih, terima kasih Ustazah Habibah atas sharingnya hari ini. Sungguh banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Kita sambil berkaca pada diri kita sendiri ketika kita mengajar ke anak-anak, sambil mencocokkan, oh kita itu tipe apa ya mau ya. Pemberi hukuman apa merasa arek kita salah. Yeah, terima kasih banyak ilmunya. Insya Allah kami akan memperbaiki lagi, lebih baik lagi. Nggih. Monggo Ustaz Yahya. Biar kelihatan aja Bapak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ustazah Habibah. Enggak saya. Iya, saya bisa membedakan antara wafer dengan ya. Ini materi yang luar biasa Ustazah, terima kasih. Dan ini langsung berhubungan dengan memang profesi kita ya, profesi kita dengan berbagai macam tipe anak-anak. Dan kita memang kadang-kadang ketika melihat ada anak-anak yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, itu kita yang kita kedepankan adalah emosi gitu saja ya. Jadi ya sudah dan kita tidak melihat itu adalah sebuah memang sebenarnya kebutuhan anak-anak seperti itu. Dan ini hal yang menjadi ilmu bagi kami, dan itu sesuatu yang bisa mengingatkan kami itu ya. Terima kasih Ustazah Habibah atas materinya. Semoga bermanfaat. Itu terima kasih refleksinya. Terima kasih banyak teman-teman. Lemah-lemah teles Gusti Allah sing bales. Saya nggak bisa balas apa-apa. Mau mendengarkan saya berbagi sedikit yang saya terima. Semoga yang sedikit ini menjadi berkah. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil